Elso Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UMKM. Pernah kepikiran enggak sebuah perusahaan bisa jatuh bukan karena kesalahan internal, tapi karena gagal membaca situasi lingkungan di luar gitu ya. Dari pelanggan sampai pemerintah, semuanya itu bisa jadi penentu hidup dan matinya sebuah bisnis. Nah, di episode kali ini kita bakal bongkar nih kekuatan apa aja sih, kekuatan luar yang wajib dikelola perusahaan kalau mau tetap bertahan. Selamat datang kembali di podcast Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM, dan pastinya masih bersama saya Lisna Gustiani yang akan menemani Sobat UMKM di episode kali ini untuk berbincang, untuk sharing ilmu ya bersama narasumber kita. Siapa lagi jika bukan Bapak Dr. Haji Yusuf Tajiri. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak, how are you today? Oh, I'm fine. Aduh, kalau masalah bahasa Inggris mah kayaknya Bapak udah hafal banget, soalnya sering gitu ya, sering keluar negeri gitu Bapak tuh untuk Ya, kalau hanya sekedar bisnisnya. mendengar ya bisa. Oke, jadi alhamdulillah hari ini baik-baik saja ya Pak. Ya, insya Allah. Iya. Oke Bapak, hari ini listener sama Sobat UMKM mau seperti biasa mau meminta ilmu nih, boleh tidak Pak? Boleh. Jadi kita itu senantiasa berbagi. Iya. Saya juga sama, dari kalian semua ingin belajar bagaimana supaya saya rajin belajar juga. Oke, jadi sharing ya Pak ya gitu. Iya, betul. Oke, Bapak, untuk di episode kali ini nih Pak, boleh gak sih Pak kita ngebahas, kalau kemarin-kemarin kan kita ngebahas tentang apa aja sih yang ada faktor atau internal di perusahaan itu, kalau sekarang di eksternalnya Pak, maksudnya tuh ngaruh gak sih atau apa aja gitu Pak? Boleh mungkin diulas dulu. Ya begini ya, kemarin-kemarin kita banyak membahas tentang lingkungan internal. Iya. Lingkungan internal itu terdiri dari beberapa bagian yang ada dalam perusahaan kita. Bagian keuangan, bagian produksi, bagian marketing, bagian sumber daya manusia, dan juga bagian IT. Itu semua harus kita kelola, harus kita dekati supaya yang menjadi misi dan visi perusahaan kita itu bisa mereka pahami. Yang kedua, kita juga ternyata harus memahami tentang perkembangan lingkungan eksternal. Jadi secara teori, lingkungan eksternal itu terdiri dari lingkungan yang jaraknya itu dekat sekali dengan kita. Artinya lingkungan ini sangat mempengaruhi kinerja usaha kita. Ada juga lingkungan yang bersifat makro, artinya cukup jauh tetapi sama mempengaruhi kinerja usaha kita. Lingkungan internal, atau ada juga yang mengatakan lingkungan tugas, lingkungan dekat perusahaan, itu sangat berpengaruh terhadap kelangsungan usaha kita. Saya ambil contoh begini. Lingkungan eksternal yang bersifat mikro itu satu, pelanggan. Coba oleh kita perhatikan, apabila kita tidak bisa membaca perilaku pelanggan, apa yang terjadi? Kita kan berarti tidak bisa memahami kebutuhan, keinginan, dan permintaan pelanggan. Sedangkan semua preferensi pelanggan itu mudah berubah. Kenapa mudah berubah? Karena mereka satu, banyak pilihan. Yang kedua, akses terhadap informasi itu begitu mudah. Dengan demikian, perubahan-perubahan yang terjadi pada perilaku pelanggan itu akan senantiasa terjadi. Karena itu, kita sebagai pengusaha harus memantau, mengamati gerak-gerik pelanggan supaya kita tidak pelanggan tinggalkan. Kalau begitu kita harus selalu dekat dengan pelanggan.
Kalau dekat dengan pelanggan, tentu usaha kita juga bisa berjalan karena Ya, yang akan membeli produk kita, yang akan menggunakan produk kita itu kan pelanggan. betul betul. Karena itu sekali lagi kita harus selalu menganalisa pelanggan. Pelanggan. Oke. Kenapa misalnya kita harus menganalisa pelanggan? Supaya kita bisa tahu apakah perubahan perilaku yang terjadi pada pelanggan itu menjadi peluang Hmm. atau ancaman. Nah, itu sebetulnya Oke. pelanggan ya. Oke. Karena itu sekali lagi teman-teman UMKM yang ingin usahanya terus berkembang, kita tidak boleh jauh dengan pelanggan. Pelanggan. Oke. Kita itu harus selalu dekat dengan pelanggan, karena itu perhatikan terus keinginan pelanggan. Oke, berarti risiko terbesar nih Pak, jika perusahaan gagal memahami perilaku pelanggan, perusahaan akan bukan bangkrut, maksudnya akan kayak gimana dulu? Ya, kalau perusahaan kurang bisa memahami perilaku pelanggan, bisa jadi pelanggan lambat laun akan meninggalkan kita. Jadi kalau begitu kita tidak lagi memiliki konsumen, tidak lagi memiliki pelanggan. Oke. Kalau begitu, siapa yang akan menggunakan, mengkonsumsi, membeli Produk barang kita? iya, Kan pelanggan. Iya. Jadi kalau pelanggan sudah jauh dari kita, sudah meninggalkan kita, ya mau tak mau kegiatan usaha kita juga pasti akan berhenti. Iya. Jangan sampai begitu. Oke. Jadi kita selalu dekat dengan pelanggan. Jadi sangat penting sekali ya Pak memahami pelanggan gitu ya. Iya betul. Kalau yang kedua apa tuh Pak? Kan yang pertama pelanggan tuh. Yang kedua supplier atau pemasok. Pemasok. Iya. Oke. Kalau kita memperlakukan pemasok mungkin tidak baik itu kita melakukan dengan cara semena-mena, memberikan harga yang kesannya itu menekan pemasok, atau membayar tidak sesuai dengan kesepakatan. Lambat laun pemasok juga tidak mau berhubungan usaha dengan kita. Kalau pemasok tidak mau, bagaimana kita bisa mendapatkan input produksi? Yeah. Kan ada pemasok bahan baku, pemasok bahan pembantu, pemasok keuangan, pemasok mesin-mesin dan peralatan, kan banyak. Termasuk juga pemasok sumber daya manusia. Jadi kita harus selalu baik dengan pemasok. Bila perlu kita melakukan kontrak kerja. Aya gini namanya teh surat perjanjian kerja, SPK. Nah, bikin SPK, sepakati dengan para pemasok bagaimana supaya ke depan hubungan baik kita tetap bisa kita jaga. Nah, itu berarti kita harus bisa menganalisa pemasok supaya pemasok tetap mau menyuplai bahan baku yang kita butuhkan. Berarti kita memang berpikirnya tuh kalau untuk bisnis, untuk usaha itu harus hubungan jangka panjang ya Pak ya, jangan asal aya-ayeuna, jangan gitu ya Pak ya. Iya, tidak. Jadi kita itu membina hubungan baik dan pemasok, maksudnya kita akan selalu mendapat jaminan pengiriman bahan baku yang kita butuhkan. Sesah tanuk itu. Kadang-kadang kita itu dengan pemasok ya kurang bisa memperhatikan. Iya. Berarti kalau misalkan kayak tadi tuh Pak ada apa kayak surat kontrak kerja sama pemasok, berarti itu juga bisa melindungi kita sebagai pengusaha ya Pak ya. Tetapi mungkin dari sisi perusahaan yang paling bagus itu kita jangan hanya memiliki satu pemasok. Tetapi kita harus memiliki beberapa pemasok. Kenapa? Untuk menyebar resiko. Apabila satu ketika pemasok menghadapi kendala sehingga kurang bisa memenuhi permintaan kita, kan ada pemasok lain. Kalau dari sisi perusahaan, misalnya mengukur kebutuhan kita terhadap bahan baku itu sebanyak apa. Kalau oleh satu pemasok nampaknya akan merasa kesulitan. Oleh karena itu, coba berikan kebutuhan pasokan bahan baku itu kepada lain pemasok. Tapi jangan terlalu banyak. Sesuai aja dengan estimasi kita dari masing-masing kemampuan pemasok. Aman. Iya. Soalnya kalau berarti Pak kalau misalkan cuman punya satu pemasok nih, ketika pemasoknya ada kendala atau mungkin tidak bisa menyediakan bahan baku, berarti kita gak bisa produksi gitu ya Pak. Nah, kita menghindari hal seperti itu. Prinsip kita
produksi itu tidak boleh berhenti karena konsumen pun tidak pernah berhenti untuk meminta produk-produk kita. Kalau pengiriman kepada konsumen mengalami keterlambatan, lambat laun, pengalaman itu akan menjadi salah satu cara bagaimana konsumen menjauh dari kita. Begitu kan? Iya, betul. Oke. Berarti tadi itu udah pelanggan, pemasok, berarti udah 2 poin ya Pak ya. Ini ada banyak Pak atau banyak. ada banyak. Yang ketiga apa tuh Pak? Yang ketiga pesaing. Pesaing harus kita perhatikan, harus kita analisa. Kenapa? Sekali lagi maksudnya kita memantau pergerakan pesaing supaya kita tahu mana yang menjadi kelemahan pesaing, mana yang menjadi kekuatan pesaing. Kalau begitu kita bisa menentukan sebuah strategi. Bagaimana caranya kita bisa memenangkan dalam memilih pasar. Misalnya begini, market share yang kita target itu misalnya di atas 50%. Sementara terdapat pesaing 4. Padahal kecenderungan rata-rata pesaing itu kan 25. Tetapi karena kita ingin mendapatkan 50%, maka kita harus membuat strategi diferensiasi. Harus ada nilai keunggulan yang bisa mengungguli nilai pesaing. Kalau kita bisa begitu, kecenderungan tentu konsumen akan memilih barang yang memiliki manfaat banyak. Manfaat secara fungsional, manfaat secara emosional, terutama dari sisi harga ternyata terjangkau. Nah, pasti kita bisa memenangkan dalam persaingan. Jadi kita harus menganalisa pesaing. Barusan Pak ada yang menarik nih dari sisi harga misalkan terjangkau. Nah Pak, sebetulnya nih Pak, bagaimana sih cara perusahaan memantau langkah pesaing nih Pak, tanpa perusahaan terjebak dalam perang harga? Ya begini, kita tidak memaksudkan ini sebagai perang harga, tetapi kita akan mencoba mengganggu pikiran konsumen dengan harga yang mungkin jauh lebih murah, tetapi kualitas yang kita tawarkan kompetitif sama dengan kualitas pesaing. Karena harga itu memang sangat sensitif. Jadi kita coba berikan strategi seperti begitu. Sokwe enak, misalnya produk Cina, kualitas lumayan, tapi harga jauh lebih murah daripada produk-produk Eropa, Amerika. Jadi produk Cina bisa menguasai pasar dunia. Contoh begitu. Tapi sebetulnya nih Pak, bukan untuk mengalahkan untuk bersaing dengan kompetitor, sebetulnya Pak, persaingan atau perang harga itu menurut Bapak baik nggak sih? Misalkan tadinya punya kita tuh 10.000, tapi karena kompetitor 9.000 kok kita jadi punya kita 8.000 gitu Pak? Sebetulnya kalau terjadi pada komoditas yang sama, tidak ada nilai keunggulan, untuk memenangkan persaingan mau tak mau saling menjatuhkan harga, itu memang negatif. Negatifnya kenapa? Kita dari sisi profit akan berkurang, akan tergerus. Kalau berkurang tentu tingkat pertumbuhan usaha ke depan juga akan melambat. Jadi sebaiknya kalau misalnya kita ingin menggunakan strategi, jangan misalnya mengandalkan harga, tapi coba aja dari sisi lain. Diferensiasi itu banyak komponen yang harus kita lakukan. Contoh misalnya kualitas produk. Ada beberapa kualitas yang mungkin sebelumnya konsumen tidak meminta, kita adakan tanpa harus membayar. Jadi manfaat kita tingkatkan, harga tetap seperti itu. Tentu konsumen akan memilih mana produk yang nilainya itu lebih banyak daripada nilai pesaing. Pasti begitu. Pasti tertarik ya Pak ya. Produknya sama tapi produk yang ini mah lebih banyak manfaatnya gitu ya Pak ya. Pak, tapi Pak sebetulnya inovasi seperti apa sih Pak yang biasanya muncul setelah tekanan berkompetisi gitu, kompetisi sama saing? Ya pasti setiap perusahaan manapun akan memberikan reaksi. Reaksi itu pada akhirnya dia akan menyusun langkah-langkah yang sifatnya itu inovatif. Bagaimana langkah-langkah bisnis atau strategi bisnis yang lebih inovatif ketimbang strategi bisnis dari pesaing. Misalnya pesaing menjatuhkan harga, kita tidak, tapi kita meningkatkan nilai termasuk nilai pelayanan. Harga tetap sama,
tetapi ada nilai lebih, nilai produk, nilai pelayanan. Nah, pelayanan juga harus kita sampaikan kepada konsumen karena konsumen itu membutuhkan pelayanan. Contoh, karyawan kita yang kita libatkan benar-benar someah, santun, ramah. Berarti nilai itu sangat memberikan pengaruh kepada konsumen. Yang kedua, misalnya responsiveness. Karyawan yang kita libatkan itu ternyata selalu siaga. Ada konsumen itu segera dia datang memberikan penjelasan atau bagaimana sehingga konsumen itu merasa nyaman. Yang ketiga, misalnya karyawan yang kita libatkan itu ternyata kredibel, bisa dipercaya karena dia mampu memberikan produk knowledge, pengetahuan produk itu seperti apa, dan itu pada akhirnya bisa meyakinkan konsumen. Nah, dari nilai-nilai pelayanan orang yang kita libatkan, saya pikir ini akan menjadi daya tarik ketimbang kita harus menjatuhkan harga. Kan begitu. Iya, berarti untuk pesaing atau kompetitor itu memang harus diperhatikan ya Pak, sama pentingnya dengan tadi pelanggan, pemasok ya, dan yang ketiga pesaing. Jadi kita itu harus melakukan intelijen pemasaran. Mengamati gerak-gerik pesaing, termasuk di dalamnya misalnya bagaimana pesaing membuat harga, bagaimana pesaing memberikan kualitas, bagaimana pesaing melakukan distribusi, bagaimana pesaing melakukan promosi. Kita pantau apa yang menjadi kelemahan pesaing, isi oleh kita supaya nilai inovatif dari perusahaan kita menjadi daya tarik bagi konsumen, dan pada akhirnya konsumen akan selalu dekat dengan kita. Oke. Berarti udah 3 tuh ya Pak ya, pelanggan, terus juga pemasok dan juga pesaing. Selanjutnya poin nomor 4 ada apa tuh Pak? Pemerintah. Pemerintah gimana Pak maksudnya? Tidak boleh mengabaikan peran pemerintah. Kita itu orang yang harus taat kepada pemerintah, karena itu kita juga harus menjunjung tinggi aturan-aturan pemerintah. Contoh misalnya perusahaan-perusahaan yang boleh melakukan kegiatan produksi pada suatu tempat itu jelas, satu dari sisi legalitas pemerintah mengizinkan. Yang kedua, zona itu bukan zona merah atau zona kuning buat industri. Nah, itu harus kita perhatikan. Yang ketiga juga kita termasuk orang yang taat membayar pajak, taat mengeluarkan CSR walaupun sedikit. Nah, itu. Karena jika perusahaan tidak mematuhi peraturan pemerintah akan nggak bisa jalan. Kata pemerintah, karena perusahaan ini tidak bisa mengikuti aturan pemerintah, maka pemerintah mengeluarkan suspend. Tidak boleh melakukan kegiatan karena ternyata perusahaan itu tidak termasuk perusahaan yang taat terhadap aturan pemerintah. Jadi kita itu harus selalu taat dan patuh terhadap aturan pemerintah. Karena pemerintah itu maksudnya ingin mengatur kita supaya usaha kita itu ke depan ya secara legal itu aman. Iya. Bapak nih Pak, menurut Bapak sendiri nih Pak, selain Bapak sebagai akademisi dan Bapak juga kan sebagai pelaku usaha, kebijakan pemerintah apa sih Pak yang paling sering mempengaruhi operasional perusahaan? Ada kebijakan apa gitu di pemerintah? Ya, satu masalah pajak ya. Kemudian insentif bagi perusahaan-perusahaan yang taat pajak itu harus ada ya. Ketika misalnya perusahaan taat membayar pajak, tapi dari sisi lain pemerintah harus memberikan insentif. Berupa apa? Ya misalnya ada satu ketika ada potongan-potongan apa atau ada insentif regulasi gitu ya. Bagi mereka atau perusahaan-perusahaan yang taat membayar pajak, maka misalnya mendapatkan kemudahan apalah, melakukan impor, melakukan ekspor, ada kemudahan. Ada itu. Harus ada. Nah Bapak, kalau menurut Bapak sendiri nih Pak, di era sekarang nih Pak, di peraturan sekarang nih Bapak sebagai pelaku usaha, menurut Bapak Pak, untuk peraturan pemerintah untuk pelaku usaha itu sudah mudah gak sih Pak? Misalkan kayak untuk membuat legalitas atau membuat apa gitu Pak, udah mudah gak sih di zaman sekarang? Sekarang kan sistemnya sudah terpadu ya. Ada perizinan terpadu.
DPMPT itu kan satu rumah kita mengurus semua perizinan. DPMPT kan ada. Itu akan lebih mempermudah ketimbang dulu misalnya kita ketika akan mengurus perizinan harus mendapat izin-izin dari beberapa institusi. Banyak dulu, kalau sekarang kan tidak. Misalnya contoh begini aja, bikin NIB dalam OSF kan mudah. Iya. Bikin pajak, maksudnya NPWP kan mudah sekarang. Online semuanya. Tapi ada juga aturan-aturan yang mungkin oleh teman-teman kita cukup memberatkan seperti peningkatan nilai pajak. Kenapa? Karena usahanya sedang begini. Usahanya dalam kondisi yang memang sedang low, ya sebaiknya untuk sementara peningkatan pajak itu tunda dulu. Nah, gitu. Itu rata-rata permintaan dari para pengusaha. Iya. Mungkin juga permintaan sama warga gitu Pak ya. Iya. Untuk pajak mohon ditunda dulu. Oke, nah berarti sudah 4 ya Pak ya. Yang barusan ternyata pemerintah juga sobat UMKM sangat penting. Maksudnya tuh kita harus memperhatikan peraturan-peraturan yang pemerintah ada gitu ya untuk bisnis kita. Oke, yang selanjutnya apa tuh Pak? Ada lagi perantara pemasaran. Perantara pemasaran. Ya, semacam distributor. Coba kalau misalnya perusahaan-perusahaan sekelas yang sudah besar ya, tidak memiliki distributor kan susah. Susah menjangkau konsumen. Oh iya betul. Kalau misalnya masih dalam taraf UMKM, memang kita bisa melakukan direct marketing. Kita langsung menyampaikan barang itu kepada konsumen oleh pihak kita. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang sudah besar nggak mungkin cara begitu bisa efisien. Akan banyak konsumen mungkin tak terlayani. Karena itu perusahaan-perusahaan yang sudah besar tentu akan menggunakan banyak sekali marketing channel, saluran pemasaran. Itu merupakan pihak pemasaran yang bisa mempengaruhi kita. Bayangkan kalau misalnya kita berjualan, kemudian perusahaan sudah besar tanpa ada distributor, tanpa ada transportasi, sampai tidak. Transportasi kita menggunakan jasa tracking, menyampaikan barang kita menggunakan jasa distributor, kan bisa. Nah itu salah satunya kita juga harus mengawasi pergerakan dari agen-agen yang ada supaya barang kita itu mudah sampai kepada konsumen. Karena yang menjadi masalah itu bagaimana caranya barang yang sudah kita buat dalam waktu sekejap sampai kepada konsumen. Berarti kita harus menggunakan distributor. Iya. Betul. Begitu. Oke. Nah Bapak, berarti untuk distributor atau perantara pemasaran ini kan berarti sangat penting ya Pak. Untuk kita bisa juga untuk kita memperluas atau menjangkau produk kita ke konsumen. Berarti Pak seberapa untuk dipresentasikan nih Pak, si perantara pemasaran ini seberapa persen sih Pak pentingnya untuk memperluas usaha? Kalau kita presentasikan, ya kira-kira kita membutuhkan distributor itu di atas 20%. Sisanya kan ada pelanggan yang paling besar, ada pemasok, kemudian juga ada pemerintah. Dan tak lupa kita juga harus memperhatikan institusi yang selama ini selalu memberi bantuan keuangan, lembaga keuangan, investor. Itu juga sama harus kita perhatikan. Kenapa? Ya mau tak mau dalam fenomena yang ada, setiap pelaku usaha itu selalu mempertimbangkan apakah ada lembaga keuangan yang siap membantu keuangan kita. Karena untuk membesarkan usaha itu salah satunya kita harus bekerja sama juga dengan lembaga keuangan. Nah itu juga harus kita pantau dan mungkin persentasenya cukup besar ya. Oke. Tapi ini Pak berbicara tadi kan tentang pemasok kita tidak boleh bergantung sama satu pemasok. Nah Pak berarti kan sekarang juga untuk perantara pemasaran tidak boleh bergantung mungkin sama satu distributor ya Pak. Gimana sih Pak resiko yang mungkin muncul jika perusahaan itu cuma bergantung sama satu perantara pemasaran? Ya kalau misalnya kita bergantung hanya kepada satu distributor, yang namanya distributor itu kan tidak bisa selamanya memenuhi kebutuhan dari industri. Ada kalanya mungkin saja kurang bisa memberikan kinerja terbaiknya. Karena itu untuk mengatasi resiko kita harus juga memilih beberapa distributor. Sehingga levelnya itu kan ada level 0,
level 1, level 2, level 3. Oke. Kan kalau level 0 itu direct, kalau indirect itu pasti ada level. 1 distributor, 2 distributor, 3 distributor atau 4 distributor. Level-level. Oke. Nah Bapak, berarti tadi tuh kan udah ada pelanggan, pemasok, terus juga barusan perantara perantara pemasaran ya Pak. Terus tadi juga Bapak sempat menyinggung Pak tentang keuangan, lembaga keuangan. Itu kan sangat penting, terus persentasenya itu cukup besar ya Pak kata Bapak. Iya. Boleh sedikit lebih didetailkan gak sih Pak untuk Contoh lembaga keuangan? begini, ketika perusahaan kita sudah eksis, sudah survive, tentu kita juga ingin membesarkan usaha kita itu berkenaan dengan upaya untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningkat. Pada sisi lain kita punya keterbatasan dalam sisi modal kerja. Boleh kita menggandeng institusi yang bisa memberikan bantuan keuangan kepada kita, boleh. Ya misalnya apakah keputusan ini akan jatuh kepada lembaga keuangan, berbagai macam perbankan, lembaga non keuangan, berbagai macam perusahaan yang bukan non bank. Ada kan? Seperti Ventura, kemudian crowdfunding dan lain-lain. Atau kita misalnya mencari dana yang sifatnya itu lebih sesuai dengan keyakinan kita. Kan ada dana hibah, gitu, dana wakaf. Itu kan bisa kita berdayakan melalui kegiatan usaha kita. Jadi untuk lembaga keuangan itu kita bisa menggunakan bank, non bank, atau juga investor baik secara pribadi maupun kelompok. Ada kan angel investor, investor pribadi. Banyak pokoknya. Siap, oke. Nah Bapak, berarti Pak kalau misalkan kita mau mendapatkan sumber pendanaan dari bank misalkan ya Pak ya, untuk bank dapat percaya atau ngasih pinjam ke kita itu biasanya dilihat dari apa sih Pak? Ya pertama bank itu akan melihat kinerja keuangan perusahaan kita. Bank bisa menilai apakah kita itu memang sudah memiliki kesiapan untuk mendapatkan bantuan dari bank atau bagaimana. Nah itu menjadi salah satu penilaian. Yang kedua juga bank melihat apakah debitur itu sudah siap dari sisi apa, jaminan. Kan ada beberapa C ya, karakter, kapabilitas, terus kapital, kolateral, kan begitu. Jadi komponen-komponen itu biasanya diminta oleh bank dipersiapkan oleh calon-calon debitur. Oke. Berarti tadi tuh kita udah ngebahas tentang pelanggan ya Pak, pemasok, pemerintah, pesaing, perantara, pemasaran, terus barusan lembaga keuangan. Bapak berarti udah 6, tinggal 2 lagi berarti Pak. Apa tuh Pak 2 lagi? Yang kedua atau yang 2 lagi ya, bukan yang kedua. Berarti yang ketujuh ya. Ya, yang ketujuh. Yang ketujuh kita juga harus melakukan analisa terhadap publik. Publik apa? Publik itu sama dengan komunitas. Bisa dalam bentuk masyarakat, bisa dalam bentuk perwakilan masyarakat, bisa dalam bentuk komite-komite yang ada dalam masyarakat. Contoh misalnya begini, masyarakat pemerhati lingkungan, Greenpeace ya apa? Ya seperti begitu. Greenpeace. Jadi ada sekelompok orang yang mengusahakan agar alam itu tetap hijau. Terus juga ada LSM yang menyuarakan seluruh aspirasi masyarakat. Terus juga ada masyarakat yang minta perlindungan. Sehingga kita mau tak mau harus mentaati perlindungan undang-undang konsumen. Pokoknya masyarakat sekitar apakah langsung ataupun terwakili itu harus kita analisa. Supaya apa? Apakah masyarakat yang kita hadapi itu menjadi ancaman atau peluang? Sebaiknya yang berpotensi menjadi ancaman itu jadikan mitra kerja dengan kita,
Dalam bentuk apa? Misalnya kita melakukan CSR, berbagai macam perhatian kepada masyarakat yang semula berpotensi ancaman kan jadi peluang. Iya. Jadi dekat dengan kita, membantu usaha kita. Nah itu tugas kita. Oke. Tapi Bapak memangnya seberapa besar sih Pak pengaruh opini publik terhadap citra perusahaan? Ya saya pikir besar ya. Kenapa? Karena seperti misalnya gini, media sosial, media komunikasi itu kan bisa membantu kita, bisa menjatuhkan kita. Iya. Kan begitu. Jadi itu besar. Apabila kita misalnya jauh dari media, satu saat media menyoroti kelemahan kita, itu kan jadi ancaman. Jadi kita memang harus selalu baik dengan berbagai macam publik, dengan masyarakat. Harus baik. Kalau tidak baik, semua lingkungan itu jadi ancaman. Iya betul. Oke. Tapi misalkan nih Pak, perusahaan kita teh sedang mengalami krisis nih Pak, krisis kepercayaan dari masyarakat gitu Pak, ada kepercayaan publik. Apa sih Pak strategi terbaik saat perusahaan menghadapi krisis tersebut? Ya mungkin kita sebagai pengusaha tentu akan mencari akar penyebab munculnya masalah itu apa. Apa yang menyebabkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap kita? Oh ternyata intinya kita kurang perhatian kepada masyarakat, berarti yang menjadi masalah itu kan perhatian. Karena itu kita juga harus memberikan perhatian kepada masyarakat. Perhatikan masyarakat karena masyarakat itu juga bisa menjadi kekuatan apabila kita bisa mengelola. Kalau misalnya kita baik dengan masyarakat yang doakan. Betul. Masyarakat yang menjadi tentara kita, yang bisa melindungi kita kan. Betul. Karena apa? Kita baik dengan masyarakat. Kalau kita kurang baik, masyarakat upama misalnya ninggal perusahaan kumaha wah atoh gitu. Kan pantas daya tambah gitu ya Pak ya. Iya, jangan sampai begitu. Kalaupun satu saat begitu segera tobat. Segera tobat ya sahabat UMKM. Berarti kita harus melihat dulu atau mungkin introspeksi, lihat akarnya dari mana gitu ya Pak ya. Kok bisa masyarakat gak percaya sama perusahaan kita gitu. Berarti tadi udah 7 ya Pak ya sama yang barusan Pak. Yang terakhir apa tuh Pak, yang ke-8? Yang terakhir itu pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja. Iya, karena yang akan mengerjakan semua kegiatan usaha kita itu kan orang-orang. Yang menjadi masalah apakah orang-orang itu cukup tersedia atau kurang. Ini berkaitan dengan sumber daya manusia. Jadi kita juga harus berhubungan dengan pasar tenaga kerja. Apakah mereka menyediakan tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kalau begitu kita akan melakukan rekrutmen karena apa? Tenaga kerja cukup banyak. Sehingga kita melakukan seleksi. Jadi kalau misalnya punya usaha ingin mengembangkan, kalau tidak ada tenaga kerja kan susah. Iya betul. Gak ada yang ngerjain ya Pak ya. Iya betul. Oke, tapi Pak biasanya nih Pak ketika perusahaan lagi nyari tenaga kerja nih Pak, lagi nyari pegawai, biasanya tantangan apa sih Pak yang dihadapi perusahaan dalam mencari tenaga kerja yang berkualitas gitu? Ya tantangannya tentu karena kalau ada tenaga kerja yang punya kualitas, itu potensinya kan susah kita dapatkan. Karena perusahaan-perusahaan lain pun membutuhkan orang seperti begitu. Berarti kita harus melakukan seleksi secara baik. Kan seleksi itu ada yang bersifat tertutup, terbuka. Kalau bagi karyawan-karyawan yang levelnya itu seperti begitu, orang-orang yang punya kompetensi kan biasanya tertutup. Kekulunuan, cari kemana-mana. Karena susah, stoknya sedikit. Berbeda dengan yang pada umumnya bisa dilakukan, itu stoknya banyak. Jadi kan ada harder, orang yang bekerja dengan otot, ada smarter, orang yang bekerja selain dengan otot juga dengan pikiran. Nah itu yang mahal. Itu mungkin kita lakukan dengan cara tertutup. Milari Anda kemana-mana, dari pintu ke pintu. Begitu. Jadi tantangan yang kita hadapi ketika menghendaki reputasi karyawan yang punya kompetensi, itu memang berat ketika kita misalnya hanya mengandalkan karyawan-karyawan yang kita ketahui. Padahal sebetulnya yang tidak kita ketahui itu banyak dan itu berpotensi juga. Jadi kita harus melakukan rekrutmen. Lakukan rekrutmen dengan baik.
Terus misalnya nih Pak, kalau misalnya perusahaan tuh kan ngadain rekrutmen terus udah punya karyawan yang baik lah Pak ya, yang terbaik. Gimana sih Pak cara perusahaan mempertahankan karyawan yang terbaik gitu biar enggak kabur gitu? Ya caranya kita tentu harus selalu memberikan penghargaan kepada mereka. Penghargaan itu banyak ragam, apakah secara fisik, non fisik. Intinya bagaimana menciptakan kondisi lingkungan karyawan itu bagi karyawan benar-benar sangat menyenangkan. Menyenangkan dari sisi non fisik maupun fisik, menyenangkan dan pokok nama. Yang kedua, kita juga harus rajin memberikan motivasi. Kemudian juga kita harus berani memberikan promosi terhadap karyawan-karyawan yang punya prestasi. Jadi banyaknya penghargaan, promosi, kasih motivasi. Nah itu salah satu upaya untuk memelihara karyawan. Intinya kumaha karyawan merasa betah tinggal dengan kita. Tapi kan ada waktunya, siklusnya itu ada. Sekarang dia betah dengan kita, satu saat mungkin tidak betah. Kenapa? Kurang mendapat perhatian. Kenapa? Karena karyawan itu mungkin batas kemampuannya sudah begitu. Kita juga pada akhirnya kan kesusahan. Kesusahan kenapa? Karena banyak karyawan-karyawan yang baru kemudian punya kinerja yang lebih tinggi. Nah, kita diuji. Karena itu kita juga harus mempertimbangkan masa pensiun. Karyawan kita itu maksimal kerja berapa tahun gitu. Ya misalnya 5 tahun oke, ganti. 5 tahun ganti. Kita selalu mengacu kepada aturan undang-undang ketenagakerjaan. Jangan terlampau lama dan itu memang kan mengenal usia. Oke Bapak nih Pak, karena kita terbatas ruang dan waktu nih Pak, dan kita juga tadi udah ngobrolin banyak hal tentang lingkungan luar yang sebetulnya harus dikelola atau ini sama perusahaan ya Pak ya, biar perusahaan tetap bertahan gitu. Tapi Pak saya punya pertanyaan terakhir nih Pak, penasaran. Bapak nih Pak kan sebagai pelaku usaha nih Pak, kalau misalkan dihadapkan dua orang nih Pak yang mau melamar kerja misalkan yang satu Pak pendidikannya tinggi nih, yang satu mah misalkan SMA tapi dari segi kualitas Pak tahu kerja setelah dites misalkan Pak yang paling dapat diandalkan atau yang bagus kerjanya yang SMA, Bapak bakal sebagai pengusaha bakal pilih yang mana? Ya kita akan menilai dari berbagai macam aspek. Pekerjaan apa yang cocok buat orang-orang ini? Pendidikan tinggi dalam bidang apa? Pendidikan biasa-biasa dalam bidang apa? Kan tidak semua pekerjaan itu membutuhkan level pendidikan yang sama. Kan pekerjaan juga ada pekerjaan ya sifatnya untuk orang-orang CEO, untuk level wakil CEO, supervisor beda-beda. Jadi kalau menurut saya sih tergantung pekerjaan apa yang akan kita berikan kepada mereka. Kalau pekerjaan itu hanya cocok untuk orang-orang dengan pendidikan SMA, mengapa kita harus rekrut sarjana? Mahal. Mahal kan? Terus kemudian SMA, barijang misalnya orang SMA ternyata punya kapabilitas, ada kemauan, ada kemampuan, bisa kita dukung. Kalau saya begitu. Jadi saya mah proporsional. Nah, hari pekerjaan kia malah tak perlu melibatkan sarjana. Mendingan oke kutamatan SMA gak cekap. Atau segitu. Oke. Berarti di Pak kalau untuk aduh saya jadi panjang banget nanyanya. Soalnya Pak saya penasaran tuh. Karena kan kalau di internet tuh Pak sekarang banyak banget kayak yang pro kontra lah tentang kayak sebetulnya kalau ngelamar kerja tuh gak perlulah di batas umur, gak perlulah syaratnya ini, yang penting bisa aja gitu skillnya. Tapi Bapak setuju gak sih? Ya, semua pengetahuan dan pengalaman itu juga ada kaitan dengan usia. Misalnya Lisna usia 60 tahun. Tentu pengetahuan pengalaman bagus. Tapi ketika bekerja tentu banyak kekurangan. Ini misalnya pekerjaan itu membutuhkan kecekatan. Ada Lisna mampu gue baik boy. Lambat atau mungkin Abi akan mengeliminir. Walaupun dia misalnya punya pengetahuan tinggi, punya pengalaman besar, tapi yang kita butuhkan itu orang-orang yang cekatan. Berarti saya akan merekrut orang-orang yang masih muda. Ya tetap ketika kita menyeleksi calon-calon karyawan, kita juga akan mempertimbangkan usia.
Kenapa? Karena usia itu berkontribusi terhadap kecekatan orang dalam mengerjakan pekerjaan. Seperti misalnya di negara Singapura banyak kakek-kakek yang bekerja, kenapa? Dana muda terarah ya, kekurangan anak muda. Kalau kita memang sekarang banyak kaulah muda kan, generasi emas. Tentu saya akan mengutamakan orang-orang muda. Yang tua-tua teruslah pensiun. Oke, waktunya yang muda berkarya ya Pak ya. Iya betul. Oke, Sobat UMKM, kita udah agak kerasa ya, udah banyak banget yang kita bahas nih sama Bapak. Tapi Bapak sebelum kita tutup nih Pak, dalam tema hari ini nih Pak, ada lagi gak Pak yang ingin disampaikan? Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman UMKM semua dimanapun berada, maksud kita menganalisa lingkungan eksternal yang mikro, kita ingin melihat mana informasi-informasi dari kesemua lingkungan itu yang masuk peluang dan ancaman. Sehingga ini akan menentukan strategi untuk memberlangsungkan usaha kita. Begitu. Oke Bapak, terima kasih untuk episode hari ini. Alhamdulillah Ya, banyak sama-sama. sekali yang dapat Lisna ambil gitu ya, ilmu, dan juga mungkin Sobat UMKM juga pasti sama. Bapak sehat-sehat, kita ketemu lagi di episode selanjutnya ya Pak ya. Insyaallah. Oke, buat Sobat UMKM juga terima kasih nih yang sudah menonton perbincangan saya dengan Bapak hari ini yang luar biasa sekali. Tadi kita jadi tahu nih menganalisis lingkungan luar gitu ya, yang sangat-sangat penting. Tadi ada 8 poin ya Sobat UMKM. Oke, dan buat Sobat UMKM jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Elko Entrepreneurship. Juga aktifin tombol loncengnya biar enggak ketinggalan video terbaru. Dan juga komen di bawah nih yang punya pertanyaan. Terus juga like ya video ini. Oke, mungkin sekian untuk episode hari ini. Saya Lisna Gustiani pamit undur diri. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM.